Shalom, selamat berakhir pekan untuk semua jemaat dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah secara online dan kita masih bisa setia beribadah walaupun di tengah pandemi yang sedang terjadi. Untuk sebelum kita lanjut ke susunan acara ibadah kita, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Selanjutnya saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Sekali lagi dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Kita nyanyikan segenap ayat. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat, maka jiwaku teduh pada jalan yang lebu. Dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Ayat yang kedua. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu. Dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. 3. Tuhan mau sertai hamba bila hati tergerak, jadi bimbang oleh dosa dan beban terlalu berat, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu. Dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. 4. Tuhan mau sertai hamba, agar malulah setru bila ia lihat aku tunjuk darah Tuhanku, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu. Dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Puji Tuhan, terima kasih untuk pujian yang sudah kita panjatkan. Berikutnya
saya akan membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami selama sepekan yang telah kami lewati Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena kami masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami berada pada saat ini. Kami mengucap syukur atas segala yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan kami memohon pimpinan-Mu untuk kelanjutan acara ini mulai dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir dengan keadaan baik. Biarlah apa yang kami lakukan bisa menjadi bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa nanti untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati dia, sembunyikan dia di balik salib-Mu sehingga apa yang dia sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, berikutnya saya kembali mengajak kita untuk menyanyikan sebuah kor yang berjudul Walau Seribu Rebah. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Nah, yang membawa kita dalam doa syafaat ini adalah Saudari Siti Maria Anggraini. Kepada Siti Maria Anggraini saya persilahkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Seperti pujian kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak pernah kami meragukan kasih Tuhan. Karena sungguh nyata kami lihat hari lepas hari, Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang setia menyertai memelihara setiap kami. Bahkan kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bahkan pada saat ini juga kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ini semua juga oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami lebih jauh dalam doa kami datang ke hadirat-Mu. Mohon ampun untuk setiap pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang suci kuduskan kami, Engkau yang layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa kami boleh layak di hadapan-Mu, boleh Tuhan dengar. Bapa, kami rindu bersama-sama berdoa. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan, Engkau yang nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami juga serahkan setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kepemimpinan ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan buat mereka, Tuhan yang memberikan hikmat buat mereka. Biarlah mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap kami dalam masa-masa COVID ini, baik tenaga medis, dokter, perawat, relawan, orang-orang yang terlibat dalam menangani pasien COVID ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang juga menolong mereka, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang melindungi mereka, sehingga kami percaya mereka semua boleh sehat karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan mengalami masa-masa sulit dalam COVID ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penghiburan dalam setiap hari-hari mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga terus serahkan gereja kami, jemaat kami GKI Nyan Asa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, baik Bapak Gembala keluarga, asisten Gembala keluarga, badan pengurus jemaat, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Siapapun juga yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang berikan kesatuan hati, Engkau yang berikan hikmat buat setiap mereka. Biarlah mereka boleh bersama-sama bekerja sama dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan, Tuhan mampukan mereka untuk saling mengasihi satu sama lain. Bahkan lebih lagi mereka boleh mengasihi Tuhan, sehingga kiranya setiap apapun pelayanan yang dilakukan hanya oleh karena mereka mengasihi Tuhan, hanya oleh karena mereka sungguh-sungguh mau bawa kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan jemaat kami, anak-anak dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap tumbuh kembang mereka hari lepas hari, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang memberikan iman yang kuat dalam
setiap mereka, biar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang boleh menggapai setiap cita-cita mereka, anak-anak yang boleh jadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Bahkan dalam masa pendidikan mereka juga Tuhan, baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Secara khusus pada saat ini mereka harus sekolah online. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas setiap anak-anak dalam jemaat kami, hikmat daripada-Mu yang memampukan mereka agar mereka boleh mengikuti setiap proses belajar mengajar mereka, setiap kesulitan, setiap tugas-tugas yang mereka kerjakan mereka lalui dengan pertolongan yang daripada Tuhan saja. Bahkan orang tua yang harus mendampingi mereka di rumah, guru-guru yang harus memberikan materi juga Tuhan tolong setiap mereka, biar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita dan pertolongan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap jemaat kami yang dalam pekerjaan mereka, profesi pekerjaan apapun yang sudah Tuhan percayakan buat setiap jemaat kami, baik petani, pedagang, pengusaha, guru, polisi, apapun juga yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, kami percaya tidak ada yang kebetulan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan mau pakai setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Mereka boleh jadi berkat, boleh jadi garam dan terang dalam pekerjaan mereka. Siapapun juga yang mereka temui dalam pekerjaan mereka, Tuhan akan pakai mereka untuk bawa kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan lebih lagi Tuhan akan terus menyertai apapun yang juga yang mereka kerjakan, karena kami percaya apapun juga yang jemaat-Mu kerjakan, kalau dengan penyertaan yang daripada Tuhan, Tuhan yang akan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan pekerjaan mereka ini, apapun yang mereka hasilkan boleh mencukupi setiap kebutuhan, setiap keperluan keluarga mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami juga terus serahkan setiap jemaat kami dalam masa tua mereka, orang-orang tua yang kami kasihi, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, baik Nenek Lukas, Nenek Koni, Nenek Ganit, Pak Pendeta Wiro Thomas, bahkan mungkin nenek kakek kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami terus serahkan juga mereka ke dalam tangan-Mu dalam masa tua mereka. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka dalam masa tua ini. Tuhan tetap akan pakai mereka untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka semua berada dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jemaat kami yang dalam keadaan sakit, baik Ibu Rita, Bapak Darius, Bapak Charles yang dalam masa pemulihan mereka. Kami bersyukur untuk Tuhan yang boleh setia memelihara mereka dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan yang boleh cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang boleh datangkan orang-orang yang mengasihi mereka, yang boleh dengan setia tekun merawat mereka hari lepas hari. Kami terus serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan yang sempurna sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami juga terus serahkan setiap jemaat kami yang lainnya yang masih dalam keadaan sakit, baik Kakek Rio, Teris, atau mungkin anak-anak Tuhan yang lain yang belum sempat melapor. Tapi kami percaya Tuhan tahu dimanapun mereka berada, apapun sakit yang mereka alami, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah mereka. Biarlah Tuhan yang jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Dan kami percaya dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka juga boleh terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan ketika mereka boleh terima kesembuhan daripada Tuhan, kami percaya mereka boleh bersaksi menyatakan betapa baiknya Tuhan, betapa ajaibnya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus serahkan seluruh jemaat kami yang pada saat ini menjalani masa karantina Tuhan, siapapun juga itu Tuhan, kami tetap serahkan mereka ke dalam tangan-Mu sebagai manusia dalam menjalani masa karantina di rumah masing-masing. Mungkin ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada perasaan-perasaan apapun yang mereka rasakan. Kami serahkan keluarga mereka pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menjadi penghiburan buat keluarga mereka. Engkau sendiri yang akan menjadi kekuatan buat mereka. Biarlah Engkau yang terus kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka selama masa karantina ini, itu semua adalah rencana yang daripada Tuhan, adalah hal yang baik yang Tuhan sediakan buat mereka. Kami percaya dalam masa karantina ini mereka boleh mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ibu-ibu yang dalam masa kehamilan mereka ke dalam tangan-Mu.
Kami serahkan secara pribadi Bu Ocha ke dalam tangan-Mu dalam masa kehamilannya. Kami serahkan ibu dan bayi dalam kandungan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, menyertai, Tuhan yang memberikan kesehatan hari lepas hari, apapun yang dilalui, biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara mereka. Bahkan keluarga yang akan menjaga juga, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kesehatan. Dan kami percaya pada hari kelahiran nanti, baik ibu maupun bayi boleh lahir dalam keadaan sehat kuat oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Setiap dana dan biaya yang dibutuhkan untuk masa kelahiran nanti juga kami percaya Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus bersyukur menyerahkan setiap jemaat kami yang dalam masa sukacita pada saat ini merayakan ulang tahun mereka, baik ulang tahun secara pribadi bahkan juga ulang tahun pernikahan mereka. Kami serahkan setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya sebagaimana 1 tahun yang boleh mereka lewati bersama dengan Tuhan, demikian juga di usia yang baru Tuhan boleh senantiasa terus bersama-sama dengan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pendidikan mereka, pekerjaan mereka, bahkan setiap aktivitas mereka hari lepas hari. Tuhan yang boleh senantiasa menyertai, memelihara. Tuhan boleh terus pakai kehidupan mereka untuk jadi berkat, untuk jadi kemuliaan buat nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus serahkan program dalam jemaat kami, baik program apapun itu yang sudah direncanakan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan secara khusus dalam program pembangunan kami Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan setiap dana dan biaya yang dibutuhkan, dan segala yang diprogramkan boleh terjadi, boleh tercapai sesuai seturut dengan kehendak yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada banyak doa yang rindu untuk kami sampaikan Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami, setiap keperluan kami, dan Tuhan yang akan jawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berikan hikmat daripada-Mu, Tuhan mampukan untuk menyampaikan firman yang daripada-Mu yang Tuhan rindukan untuk didengar oleh setiap jemaat-Mu. Bahkan Tuhan Roh Kudus-Mu mendahului menjamah setiap jemaat-Mu, mempersiapkan jemaat-Mu, sehingga setiap kami boleh siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah dibawakan doa syafaat oleh Saudari Siti Maria Anggraini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat untuk bisa menyiapkan kantung atau amplop persembahannya di rumah masing-masing. Untuk mengiringi persembahan kita, saya mengajak kita menyanyi dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 87, Berkat yang Tentu Tuhan Memberi. Kita menyanyikan lagu dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 87, Berkat yang Tentu Tuhan Memberi. Kita nyanyikan dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus.
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat yang kedua. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Sagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat yang ketiga. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh. Ambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oke, puji Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan kita. Berikutnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Untuk yang membawa kita dalam doa persembahan, saya persilakan kepada saudari Rory Novena yang membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, datang lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami telah memberikan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan bagi pekerjaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, semoga apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk saudari Rory. Berikutnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu saya kembali mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu dari buku nyanyian kemenangan iman lagi nomor 185, Aku Berserah. Setelah itu nanti Pak Gembala akan membawa kita dalam doa dan langsung membawa kita dalam sabda firman Tuhan. Sekali lagi dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 185, Aku Berserah. Kita nyanyikan dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku sujud
tinggalkan nafsu dunia. Terimalah aku ya Yesus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, terima aku milik-Mu. Berilah Roh-Mu menyadarkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Kepada hambanya saya persilahkan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kepadamu ya Bapa kami berserah diri. Karena kami tahu Tuhan, jika saja kami menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami sadar Bapa kami tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan kami hanya berserah, menyerahkan diri kami seutuhnya, seanteronya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya jikalau Tuhan yang menuntun kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya pujian yang baru saja kami nyanyikan ini sebagai ungkapan doa kami, betapa kami merindukan pertolongan Tuhan, betapa kami rindu kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kami, menyertai kami, menopang kami, bahkan bersama-sama dengan kami setiap saat. Bapa, kini waktunya untuk kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama di pagi hari ini tidak akan berlalu begitu saja. Firman-Mu akan mengambil tempat dalam hati kami, yang pada akhirnya akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami dalam pengiringan kami akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah mempersiapkan hati kami dilawat oleh firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal Allah yang Esa itu, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin, amin, haleluya, amin. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pagi ini kita kembali belajar firman Tuhan, yang tentunya kami percaya firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama menjadi kekuatan bagi iman dalam pengiringan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 3. Saya akan membawa kita belajar beberapa ayat
Namun yang menjadi ayat mas kita yaitu pada ayat yang ke-25. Saya akan membaca mulai pada ayat yang ke-22 ayat yang ke-25. Baik, saya akan membaca ayat firman Tuhan ini. Ayat 22 firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25, ayat mas kita. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya ulangi ayat firman Tuhan ini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kebaikan Tuhan selalu nyata bagi orang yang berharap selalu kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema yaitu Yesus pengharapan jiwaku. Ada satu pujian di dalam Kemenangan Iman yang mengingatkan kepada kita bahwa memang benar Yesus adalah pengharapan kita. Kita juga baru menyanyikan lagu tadi, berserah kepada Yesus. Lagu ini juga menunjukkan kepada kita betapa kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Kita minta supaya ada seseorang yang sanggup menopang kita, yang sanggup menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan bagi kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Baik Bapak Ibu, Yesus pengharapan jiwaku. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang ibu yang ditinggalkan suaminya. Tidak diceritakan apakah dia ditinggalkan hidup ataupun oleh karena panggilan Tuhan bagi suaminya mendahului gitu ya, meninggal. Nah, diceritakan di dalam kisah itu Bapak Ibu, seorang ibu ini setelah ia ditinggalkan suaminya, ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ia tidak memiliki pekerjaan yang tetap, ditambah lagi dengan kesehatannya yang melemah. Dan juga dikatakan harus membiayai dan menyekolahkan 5 anaknya yang masih kecil Bapak Ibu. Nah, ibu ini merasa putus asa ya. Dia merasa hampir putus asa, dan pada saat ia merasa putus asa itu, ia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan mengaku bahwa Tuhan, ia katakan, tidak sanggup lagi aku menjalani hidup ini dengan kondisi yang seperti ini. Pekerjaan yang tidak menetap, kondisi kesehatan yang makin melemah, apalagi sebagai seorang single parent setelah ditinggalkan suaminya, ia harus membiayai 5 anaknya yang sedang sekolah. Nah Bapak Ibu, pada waktu ia merasa tidak mampu lagi, pada satu saat ibu ini datang kepada Tuhan dan berseru, mengaku, angkat tangan bahwa dia tidak sanggup lagi menjalani kehidupan dengan kondisi yang ia alami saat ini. Nah Bapak Ibu, ia merasakan pada waktu ia berseru mengaku kepada Tuhan bahwa ia tidak sanggup menjalani kehidupan dengan kondisi yang seperti itu. Nah, dengan pengakuannya itu ia merasakan Bapak Ibu ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Pada waktu ia mengaku berserah kepada Tuhan, ia merasakan bahwa Tuhan meneguhkan pengharapannya Bapak Ibu. Sehingga ia dikuatkan untuk berjuang dalam kondisi hidup yang dia jalani pada waktu itu. Nah, diceritakan di akhir cerita ibu ini Bapak Ibu bahwa pada akhirnya kelima anaknya itu mereka berhasil dalam pendidikan mereka Bapak Ibu, dalam pendidikan perkuliahan mereka di perguruan tinggi, dan akhirnya mereka semua mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita melihat di sini bahwa ibu ini pada awalnya putus asa, tidak ada pengharapan lain yang bisa ia andalkan, apatah lagi setelah ia ditinggalkan oleh suaminya. Nah sebagai seorang single parent mengurus 5 anak,
membiayai hidup mereka hari lepas hari, bahkan mencari uang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, ibu ini berseru kepada Tuhan dan menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, pada saat itu ibu ini merasakan ada pertolongan yang daripada Tuhan yang menuntun ibu ini melewati badai kehidupan yang ia alami, sampai pada akhirnya kelima anaknya sukses dalam pendidikan dan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ini adalah masalah, ini adalah problema yang dialami oleh ibu. Barangkali kita juga punya masalah, ya. Barangkali kita juga punya tantangan yang sama, mungkin beda sekali gitu ya, dengan persoalan yang dialami oleh ibu dalam cerita tadi. Namun Bapak Ibu, kita melihat bahwa dengan adanya masalah itu bisa menjadi perintang Bapak Ibu. Dengan hadirnya masalah di dalam kehidupan kita, saya mau bilang bahwa masalah itu dapat menjadi perintang untuk kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Ataupun juga masalah yang terjadi itu bisa menjadi penghambat untuk kita mencapai kesuksesan. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan seorang ibu yang setelah ditinggalkan oleh suaminya dan menjadi seorang single parent, mengurus keluarga dan anak-anak, bahkan juga pendidikan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan sikap kita di saat kita mengalami rasa putus asa oleh karena berbagai hal? Saya sebut saja mungkin masalah sama seperti yang dialami oleh ibu ini, ditinggalkan suami. Bapak Ibu, saya boleh merasakan bagaimana ditinggalkan ayah. Kemarin lalu, pada beberapa hari yang lalu, kami sempat berundaya ke sekolah darat, ke tempatnya hamba Tuhan Ibu Atika Petrus, karena dia tidak bisa pulang ke Malinau dengan kondisi pandemi ini, apalagi di Berau lockdown. Tidak mungkin ia dapat melewati jalan darat sampai ke Malinau dalam waktu yang singkat. Apalagi penerbangan dari Balikpapan ke Malinau sudah nggak ada, ataupun juga Balikpapan ke Tarakan tidak ada oleh karena pandemi ini. Dilema Bapak Ibu bagi Atika pada waktu ia mendapat informasi bahwa ayahnya dibawa masuk ke rumah sakit, dan informasi saudara-saudaranya di sana bahwa kemungkinan besar tidak ada harapan untuk hidup. Keinginan ibu, dia mau supaya ada di sana di saat terakhir. Namun apakan daya, dengan halangan yang ia alami sehingga tidak memungkinkan dia untuk dapat datang ke sana. Dilema, putus asa, sedih, bercampur aduk, itu adalah masalah. Apatah lagi Bapak Ibu, dalam waktu yang sama adik sepupu saya Sabet di kampung, dia juga harus kehilangan suaminya. Suaminya tiba-tiba mendadak sakit, sesak napas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dibawa ke rumah sakit, lalu di sana beberapa hari saja lalu ia meninggal. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita tahu prosedur protokol pandemi ini, kalau ada orang yang sakit tidak boleh dijenguk baik oleh istri ataupun juga oleh keluarga. Adik kami Sabet hanya dipanggil pada saat almarhum sudah meninggal, suaminya yaitu Lango Agus. Dia dipanggil dan menyatakan bahwa beliau sudah nggak ada. Nah, oleh karena protokol kesehatan di musim pandemi ini Bapak Ibu, jenazah almarhum harus ditahan di rumah sakit untuk menjalani proses apakah beliau terkena COVID ataupun tidak selama 3 hari. Dan setelah hasil keluar bahwa beliau negatif, setelah itu baru jenazah almarhum dibawa pulang ke kampung. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, pertanyaannya lah buat kita pada pagi hari ini, bagaimana sikap kita di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami rasa putus asa oleh karena berbagai hal yang kita alami saat ini. Mungkin saja oleh karena pandemi ini Bapak Ibu banyak masalah yang terjadi,
Saya dapat informasi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, angka perceraian di Jawa banyak Bapak Ibu oleh karena ekonomi, masalah ekonomi saja. Sehingga banyak keluarga yang bercerai. Ada yang suami tinggalkan istri, ada istri yang tinggalkan suami karena suaminya sudah tidak sanggup lagi untuk menafkahi hidup mereka. Ini yang terjadi. Lalu bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, sikap kita sebagai orang percaya dalam menyikapi masalah apapun yang terjadi pada masa sekarang ini, Alkitab dengan tegas katakan bahwa orang percaya harus melihat masalah itu sebagai suatu pengharapan. Sekali lagi saya ulang, orang percaya harus melihat bahwa masalah yang terjadi itu sebagai suatu pengharapan. Pengharapan yang menguatkan, pengharapan yang memotivasi kita untuk menghadapi masalah itu secara optimal, dengan tetap mengandalkan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya lagu kita tadi, Aku Berserah, itu menunjukkan bahwa kita dengan memaksimalkan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu adalah sikap kita sebagai orang yang percaya pada waktu kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi persoalan apapun. Orang percaya harus melihat masalah itu sebagai sebuah pengharapan. Kan biasa kita ya, pada waktu kita mengalami musibah, lalu kita bilang, ya mungkin di sebalik musibah itu ada rencana Tuhan. Nah, dengan kita berkata ada rencana Tuhan yang baik di sebalik masalah, di sebalik peristiwa yang terjadi, saya mau bilang Bapak Ibu, bahwa pengharapan itulah peristiwa yang terjadi di sebalik apa yang kita alami itu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang percaya harus melihat masalah sebagai suatu pengharapan. Karena pengharapan itulah yang akan menguatkan kita, memotivasi kita untuk menghadapi masalah itu secara optimal dengan tetap mengandalkan campur tangan Tuhan. Sama seperti ibu tadi, Bapak Ibu dalam cerita, saya katakan bahwa dia mengaku kepada Tuhan bahwa dia tidak sanggup lagi menjalani kehidupannya dengan situasi yang terjadi. Ditinggalkan suami, kesehatan yang makin melemah, harus membiayai kehidupan mereka hari lepas hari, bahkan juga biaya menyekolahkan anak-anaknya yang 5. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau bilang bahwa orang percaya harus melihat masalah sebagai suatu pengharapan dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, yang bermasalah, yang punya problema hidup apapun bentuknya. Tuhan bilang di sana, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan omongan saya Bapak Ibu, tapi ini adalah omongan Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menyerahkan apa saja persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita pada masa kini kepada Tuhan. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan, sama seperti ibu itu tadi, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Inilah sikap kita sebagai orang Kristen tatkala kita menyikapi persoalan, masalah yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maksudnya apa? Roh Tuhan, Roh Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita, yang akan memampukan kita melewatinya. Dan Tuhan berjanji, Immanuel, Dia akan selalu beserta dengan kita tatkala kita selalu berharap berserah kepada Tuhan. Inilah sikap kita menyikapi persoalan yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita harus melihat masalah itu sebagai suatu pengharapan, karena pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Yang kedua, apa sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yang kedua, Tuhan, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak mengizinkan masalah terjadi dalam diri kita di luar batas kemampuan
yang kita miliki. Ya. Tuhan tidak mengizinkan masalah terjadi di luar batas kemampuan kita. Ya, di dalam 1 Korintus Bapak Ibu pernah dibilang sana bahwa persoalan yang kita hadapi masa sekarang ini tidak melampaui batas kemampuan kita. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa apa yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi, apa yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan bagi kita. Yang tidak kita pikirkan saja Tuhan sudah sediakan. Maksudnya bahwa Tuhan tahu persis kebutuhan kita. Tuhan tahu persis persoalan yang kita hadapi. Karena apa? Karena memang Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Di dalam ayat yang ke-25 tadi katakan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu Tuhan tolong dalam kehidupannya. Bapak Ibu, jikalau Anda mau ditolong Tuhan, marilah berharap kepada Tuhan. Bersama-sama dengan saya, kita berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita semua. Sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Alkitab dengan tegas katakan kita tidak perlu putus asa. Karena apa? Bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi masalah, apapun bentuk masalah yang kita hadapi saat ini. Dan menjadikannya suatu kesempatan untuk mewujudkan pengharapan. Karena apa? Karena dalam masalah ada pengharapan yang akan menguatkan kita. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang setia, ingatlah bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, janji Tuhan iya dan amin adanya, menyertai kita sepanjang masa. Karena itu Bapak Ibu, tatkala kita menghadapi masalah, ingatlah bahwa masalah itu bukanlah hal yang harus kita takuti, tetapi marilah kita berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita akan Tuhan yang akan menguatkan kita, menuntun kita untuk keluar dari persoalan tersebut. Ini kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Saya mau supaya kita semua belajar berserah kepada Tuhan, menyerahkan persoalan kita, dan menanti jawaban Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur di pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Yesus, pengharapan jiwaku. Benar Tuhan, Engkau adalah pengharapan bagi jiwa kami. Tatkala kami merasa sedih, tatkala kami merasa kecewa, tatkala kami merasa putus asa oleh berbagai hal yang kami hadapi pada masa sekarang ini. Satu hal yang harus kami yakini bahwa pengharapan untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan ketenangan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, sebagai pengikut-Mu yang setia, ajarkanlah kami Bapa untuk tidak lari dari masalah. Tetapi biarlah kami dapat memetik hikmat bahwa di sebalik masalah yang kami hadapi, kami dikuatkan, kami diberikan kekuatan untuk dapat melewatinya tatkala kami mengandalkan Tuhan. Tolong kami Bapa, apapun bentuk kondisi yang kami alami pada masa sekarang ini, mampukanlah kami Bapa untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan apa yang ada pada kami. Kami tahu, jikalau saja kami mengandalkan apa yang ada pada kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Apabila kami mengandalkan Engkau, Tuhanlah yang akan bekerja, menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menuntun kami keluar dari persoalan tersebut dengan penuh sukacita, bukan tunduk kepala, tetapi dengan kepala yang tegak, memandang Yesus Kristus yang satu-satunya sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu Bapa dan berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu menuntun kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami senantiasa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa kita harus memiliki pengharapan sebagai respon kita umat Kristiani dalam menanggapi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan untuk merespon pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan, saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 131, Tuhan Jadi Pemimpinku. Dan nanti setelah kita menyanyikan lagu ini, kita akan masuk ke dalam doa penutup dan doa persembahan yang juga nanti akan dibawakan oleh Pak Gembala. Sekali lagi kita akan menyanyikan lagu dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 131, Tuhan Jadi Pemimpinku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah yang segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ayat yang ketiga. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ayat yang keempat. Bila tiba ajalku, berakhir perjuanganku,
ku hadapi maut serang, sebab tanganku kau genggam. Kepada hambanya sebut-sebut. Bagi aku Tanganku kau pegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kiranya Tuhan menuntun kita semua. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Bapa yang sudah menuntun kami dari awal peribadatan kami, dan kami boleh menyelesaikannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya puji-pujian yang sudah kami nyanyikan Bapa, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa dalam nama Yesus, persembahan yang boleh kami berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bahkan juga kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah semuanya itu sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kami semua boleh menikmati berkat. Satu hal yang kami percaya, tatkala kami berserah diri kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan menjaga kami, bahkan Tuhan akan memelihara kami, menyediakan apa yang kami makan, minum, pakai setiap saat. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali menjemput kita sale-salenya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menolong kita sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, kita masuk dalam pengumuman. Pertama, kami atas nama Badan Pengurus Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pengurus pemuda dan juga anggota yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan yang sudah dibuat, Tuhan dipermuliakan dan kita semua boleh diberkati. Yang kedua, kami menyampaikan untuk petugas yang akan melayani dalam ibadah kita pada minggu yang akan datang, tanggal 1 November.
kita akan masuk di bulan yang baru, bulan November. Yang ini bulan kedua terakhir di tahun 2020. Baik, petugas yang akan melayani dalam ibadah raya kita minggu depan, tanggal 1 November, yaitu dari kategorial pelayanan anak dan remaja. Yaitu kategorial pelayanan anak dan remaja. Nah, pada tanggal 1 November, nanti akan kita laksanakan sakramen perjamuan kudus. Baik, itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan. Nah, untuk mengingatkan adik-adik remaja yang mengikuti kelas bimbingan baptisan, hari Selasa nanti bagi yang baru bergabung, kami berharap nanti hari Rabu jam 3, hari Selasa jam 3 sore di gereja, hadir ya, untuk memulai bimbingan kelas baptisannya. Bagi yang sudah mengikuti dari awal, jangan lupa hari Kamis bergabung dengan yang baru gabung. Maksud saya yang baru gabung ini ada beberapa orang yang sudah mendaftarkan diri. Jadi tanggal hari Kamis ada 16 adik-adik remaja yang akan ikut dalam bimbingan baptisan. Ini pertemuan terakhir, jadi saya berharap supaya semua adik-adik remaja untuk bisa hadir ya, hadir pada hari Kamis. Nah, kalau tidak hadir, ya kemungkinan lulusnya ikut baptisan mungkin enggak gitu ya. Yang saja, saya harap nanti hadir hari Kamis dan kita akan tuntaskan kelas baptisan kita. Baik, itu yang perlu kami sampaikan. Hari Kamis jam 3 ya, jam 3 sore di gereja. Kami dari Badan Pengurus Jemaat juga menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan anggota jemaat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Baik itu pakai masker, baik itu cuci tangan, dan ketiga itu tolong hindari kerumunan ramai gitu ya, ataupun menghindari ikut dalam kegiatan keramaian-keramaian di mana saja. Nah, kalau kita ke toko-toko, sila pastikan Bapak Ibu pakai masker ya, jangan tidak pakai masker. Nah, kalau di Malaysia sana sekarang ini yang tidak pakai masker itu langsung didenda. Kalau saya tidak salah kemarin adik saya Yakub bilang didenda RM500. Wah, cukup besar itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita kan hanya didenda sekian, kalau enggak disuruh nyapu di trotoar, di jalan-jalan. Nah, ini denda. Jadi tolong jangan sampai kita di Kubar pun mengalami hal yang sama lah ya, terutama warga. Jadi tolong pastikan, karena ini mereka buat seperti itu supaya kita jangan sampai tertular oleh COVID. Nah, ini himbauan dari pemerintah, bahkan dari tim gugus percepatan penanganan COVID ini ya. Baik, itu yang perlu kami sampaikan. Kami juga menyampaikan tetap waspada dan selamat menjalani seluruh aktivitas kita sepanjang minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai kita sepanjang masa. Ini beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.